Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa di bulan Ramadan ini, jadi tentu menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Senin 19 April 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum channel lanjut, ini bakal terus mengingatkan untuk mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini ada 135 honorer Satpol PP 3 bulan belum gajian. Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah ini sebanyak 135 orang diketahui 3 bulan belum menerima gaji. Kondisi ini berbanding terbalik dengan honorer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan di Dinas Pemadaman Kebakaran yang telah menerima gaji. Adapun besaran gaji honorer berkisar Rp850.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Benteng Gunawan RSEMM membenarkan jika gaji untuk honorer belum dibayar saat pihaknya sedang mengurus administrasi pengajuan pencairan ke Badan Keuangan Daerah Benteng. Gunawan menuturkan tugas honorer diantaranya melakukan penjagaan malam terhadap rumah dinas bupati, wakil bupati, dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Ia memastikan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota Satpol PP. Sementara Kepala DPK Benteng Bambang Irawan Esos mengatakan pembayaran gaji honorer ini telah dilakukan pada bulan lalu. Terdapat 143 orang honorer dengan gaji masing-masing Rp850.000 per bulan. Untuk berita selanjutnya yaitu Puskaki minta Kejati dan Kejari tindak lanjuti laporan LSM. Ketua Pusat Kajian Korupsi Bengkulu, Melian Sori, meminta Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah segera menindaklanjuti laporan lembaga swadaya masyarakat beberapa waktu lalu, terutama pengusutan kegiatan rencana detail tata ruang 2013 dan 2014 yang saat ini disidik oleh Kejaksaan Negeri Benteng. Kemudian adanya penarikan retribusi tenaga kerja asing. Melian menuturkan ini menjadi permasalahan terlebih jika nanti ditemukan adanya pelanggaran administrasi hingga mengakibatkan kerugian negara. Sekedar mengulas Kamis 15 April di depan kantor Kejati Bengkulu, aksi demo dilakukan oleh LSM Pekat Bengkulu dan Gerasi Bengkulu Tengah. Keseluruhan didapati adanya 22 item dugaan kasus penyelewengan uang negara di Provinsi Bengkulu. Nah, beberapa di antaranya di Benteng. Selain RDTR dan retribusi tenaga kerja asing, pihaknya meminta Kejati Bengkulu melakukan pengusutan terhadap pematangan lahan rumah susun, memeriksa tim audit BPK terhadap audit seluruh kendaraan dinas, pengusutan dugaan suap atas pembuatan peraturan daerah jalan batubara, pengusutan reklamasi oleh tambang batubara. Untuk berita selanjutnya ada 9 warga jalani isolasi. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah per 17 April 2021 bahwa jumlah warga terkonfirmasi COVID-19 Benteng mencapai 203 orang, rinciannya 189 orang sembuh, 9 orang isolasi, dan 5 orang meninggal dunia. Sementara data per kecamatan terbanyak di Kecamatan Pondok Kelapa yakni sebanyak 48 orang. Kemudian Kecamatan Talang 4 37 orang, Karangtinggi 31 orang, Taba Penanjung 18 orang, Semidang Lagan 15 orang, Merigi Kelindang 8 orang, Pagar Jati 8 orang, Merigi Sakti sebanyak 9 orang, Pematang 3 4 orang, Bang Haji 3 orang, dan Pondok Kubang sebanyak 4 orang. Sekretaris Dinas Kesehatan Benteng Darti Hasiban SKMM mengatakan adapun terjadinya kenaikan terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 14 April sebanyak 200 kasus, kemudian per 17 April menjadi 203 orang. Berarti menuturkan hingga saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi secara masif tentang imbauan perketat protokol kesehatan COVID-19, mulai dari kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Di samping itu, untuk pelaksanaan penyuntikan vaksin terus dilakukan, bahkan telah terdapat 4.000 orang yang telah divaksin, baik tahap pertama maupun tahap kedua.
Berita selanjutnya, dana minim pembangunan tertunda. Ini dari halaman liputan 11 RBT bahwa anggaran yang minim membuat pemerintah Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa harus menunda pembangunan infrastruktur tahun ini, yakni pembangunan gedung posyandu dan jalan akses masyarakat ke Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sekdes Harapan Edi Suryanto ini menjelaskan dana pembangunan yang tertunda dialihkan ke penanganan COVID-19 dan bantuan langsung tunai atau BLT. Untuk berita terakhir hari ini ada DPC P3 siapkan 30 paket sembako. Dari liputan 11 RBT guna membantu masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. DPC Partai Persatuan Pembangunan Benteng bekerjasama dengan Koran Harian Rakyat Benteng mengadakan kegiatan pembagian sembako ke 30 masyarakat yang beruntung. Ketua DPC PP3 Benteng, Pepi Suheri, mengatakan di masa pandemi seperti saat ini, P3 berusaha membantu masyarakat dengan memberikan sembako agar bisa membantu memenuhi kebutuhan pada saat bulan Ramadan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program DPC P3 Berbagi, Raul Wahadi, menjelaskan program kerjasama 30 paket sembako dikhususkan untuk membantu warga di Dapil 1, yakni Kecamatan Semindang Lagan, Karangtinggi, dan Kecamatan Talang 4. Dikatakan Raul di sini paket sembako yang akan diberikan berupa beras, sirup, minyak goreng, mie instan, serta gula pasir. Adapun cara untuk masyarakat mendapatkan sembako ini dengan cara menggunting kupon di koran RBT yang terbit setiap hari dan pada H-4 Lebaran kupon akan diundi. Nah, itu saja berita hari ini yang terbit hari Senin 19 April 2021. Untuk kalian yang ingin tidak ketinggalan beritanya bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian bisa membaca di website kami rakyatbenteng.com dan jangan lupa untuk follow semua media sosial Rakyat Benteng. Dan untuk mendukung channel kami jangan lupa untuk like, subscribe channel kami bagi yang belum subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jendi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.